Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2021. Ada sedikit informasi ya terkait dengan kapal-kapal yang dikelaskan di kelas ABS ya. Kapal-kapal yang dikelaskan di kelas ABS. Dan kapal-kapal yang dikelaskan di ABS biasanya mirip dengan kapal-kapal yang dikelaskan di Ajax, kelas-kelas Ajax. Di mana kelas ABS itu memperlakukan kapal bisa dilakukan perpanjangan pengedokan yang sudah jatuh tempo waktu pengedokannya ya. Kalau waktu pengedokannya sudah jatuh tempo, maka ABS bisa memberikan perpanjangan pengedokan. Ya, perpanjangan pengedokan ini sudah dibuat rule-nya ya. Aturan mainnya oleh ABS. ABS rule telah mencatatkan sejak tanggal 1 Juli 2018 ya, artinya 6 bulan atau 1,5 tahun sebelum adanya COVID, kelas ABS mengeluarkan rule ya. Apa rule-nya? Bahwa perpanjangan untuk pengedokan kapal bisa diberikan selama 1 bulan perpanjangan ya. 1 bulan perpanjangan. Nanti sejak tanggal 1 Juli. Jadi sudah sekitar sekarang Oktober, berarti sekitar sudah 3 bulan yang lalu ya. Sudah 3 bulan yang lalu karena sekarang tanggal Oktober 2021, maka sudah 3 bulan yang lalu ABS memberlakukan bahwa kapal yang pengedokannya sudah jatuh tempo bisa diperpanjang selama 1 bulan. Dengan catatan apa? Bahwa kapal-kapal harus diperiksa secara terapung ya. Nah, tentunya secara terapung karena kapal belum melakukan pengedokan ya. Nah, dalam kondisi kapal tersebut mengapung. Nah, ini dalam kondisi mengapung. Di mana pengapungan tersebut menurut aturan ada namanya kalau di pemerintah Indonesia istilahnya perlimbungan ya. Jadi kalau diatur oleh pemerintah artinya ada kelayakan. Pemerintah concern kepada kelayakan kapal. Nah, hal ini dijawab oleh ABS agar kapal itu meskipun sudah jatuh tempo pengedokannya, tapi karena mengajukan permohonan penundaan pengedokan agar dapat kapal tersebut dalam rangka beroperasi ya minta beberapa waktu. Namun waktunya ABS memberikan waktu selama 1 bulan. Nah, ingat hanya 1 bulan. 1 bulan. Apa saja yang diperiksa oleh ABS dalam rangka untuk perpanjangan jatuh tempo pengedokan? Yang pertama adalah bahwa pemeriksaan dan pengujian
mesin kemudi. Jadi steering gear yang ada di belakang harus diuji, ya. Steering gearnya harus diuji, harus diperiksa dan diuji. Ini penting sekali karena bila tidak diperiksa dan tidak diuji, ABS tidak akan mengeluarkan perpanjangan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh surveyor? Surveyor akan memeriksa dan melakukan peninjauan. Ya, terhadap semua catatan, terhadap semua record atau catatan yang ada di atas kapal untuk memastikan bahwa pengoperasian mesin induk ya dalam kondisi yang memuaskan. Ya, jadi kita lihat di engine logbook. Nah, ingat engine logbook ini untuk memeriksa engine apakah beroperasi dalam kondisi baik atau kondisi memuaskan atau tidak. Bila dua item ini memenuhi persyaratan, maka berpotensi kapal tersebut dapat ditunda pengedokannya selama 1 bulan. Lalu, yang ketiga apa? Yaitu konfirmasi bahwa di kapal tidak ada kerusakan. Ya, kondisi kapal, lambung kapal, ya, diperiksa dari dalam, dari luar, ya, tidak ada kerusakan, tidak ada leakage, tidak ada rembesan air, tidak ada. Kalau perlu biasanya meminta ultrasonic test, ya. Nah, kemudian tidak pernah terjadi kandas, tidak pernah mengalami kandas ya pada kapal. Sejak surveyor terakhir memeriksa kapal atau kehadiran surveyor kelas ABS ada di atas kapal. Jadi kalau kapal tidak pernah kandas dan tidak ada kerusakan, maka ABS akan memperpanjang selama 1 bulan. Dikasih perpanjangan 1 bulan. Sedangkan item yang nomor 4 adalah pemeriksaan eksternal bagian luar daripada sistem air laut, artinya sistem balas, ya, atau sistem balas kapal. Dengan perhatian khusus pada bagian ekspansi yang bukan logam, misalnya aluminium atau bronze, jika dipasang di kapal. Juga terkait dengan apa itu kita sebut dengan katup laut, sea valve. Ya, sea valve harus diperiksa. Kemudian sambungannya dengan sea chest dan lambung kapal, biasanya di sisi bawah atau sisi bilga atau sisi samping kapal. Ini semua diperiksa oleh surveyor ABS. Bila kondisi keempat ini memenuhi persyaratan, maka kapal berpotensi bisa mendapatkan perpanjangan. Ya. Pemeriksaan ulang dari setiap kondisi kelas dimaksudkan untuk mengkonfirmasi kondisi kapal yang memuaskan
untuk dapat beroperasi, ya, beroperasi selama periode perpanjangan pengedokan. Jadi kalau pemeriksaan ulang daripada kondisi kelas itu dengan maksud untuk konfirmasi kondisi, artinya dikonfirmasi kondisinya bagus, maka selama pengedokan perpanjangan pengedokan itu dianggap memenuhi syarat. Yang keenam yaitu survei kelas yang paling update, yang terkini, ya. Yang up to date itu artinya yang terkini. Ya. Yang terkini bahwa bila tanggal perpanjangan pengedokan yang diminta oleh pemilik kapal melebihi 36 bulan dari survei pengedokan sebelumnya, dan pemeriksaan lambung, ya, pemeriksaan lambung di bawah air oleh perusahaan underwater, ya, underwater water inspection company, melakukan survei bawah air, ya, perusahaan tersebut harus disetujui oleh ABS. Apa yang harus dilakukan oleh underwater tersebut? Bahwa underwater survey harus melakukan bahwa lambung bawah kapal dalam keadaan cukup bersih. Tidak ada tumbuhan laut, tidak ada fouling, tidak ada tiram, ya, algae. Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bawah air, maka kondisi laut harus dalam kondisi yang cukup jernih, sehingga pemeriksaan oleh diver bisa dilakukan dengan baik, atau video bisa dengan jelas merekam kondisi lambung kapal. Nah, ini perlu diperhatikan bagi para shipping underwater company, termasuk kondisi kemudi, ya, termasuk kondisi kemudi kapal, baling-baling, dan bagian yang terlihat di bantalan buritan atau stern, ini stern, ya, stern tube itu kita ada bantalannya, dan si chest. Nah, ini harus diperhatikan oleh pihak perusahaan underwater inspection yang sudah disetujui oleh ABS. Nah, bila keenam item ini bisa dijalankan, maka ABS akan memberikan perpanjangan sampai dengan 1 bulan. Jadi demikianlah informasi singkat dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.